Sejarah 10 pemain abroad timnas Indonesia, Lionel Messi dipastikan nyaman di Indonesia. Federasi Vietnam dituntut datangkan Sintayong. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan isi dari blueprint PSSI yang bertajuk Garuda Mendunia. Tak tanggung-tanggung, PSSI menargetkan Indonesia bisa berada di peringkat 45 pada tahun 2045. Erick Thohir menegaskan target tersebut tak muluk-muluk dan dinilai realistis karena sepak bola Indonesia memang mulai dibenahi dari sekarang. Agar target tersebut tercapai, PSSI langsung menyasar kompetisi harus bisa diterapkan dari daerah hingga pusat. Dengan harapan Indonesia U17 nantinya bisa masuk dan lolos ke Piala Dunia 2031. Sementara untuk timnas U20 Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia U20 2033. Dan pastinya diharapkan bersaing juga di Olimpiade 2036. Selain itu, timnas Indonesia juga diharapkan bisa lolos atau tembus hingga ke Piala Dunia 2038. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengakui Sintayong memberikan perubahan untuk timnas Indonesia. Sebab kualitas pemain punggawa Garuda perlahan meningkat hingga membawa peringkat timnas Indonesia naik ke posisi 149 ranking FIFA. Dari yang sebelumnya 172 serta lolos ke Piala Asia 2023. Meski begitu, PSSI menuntut prestasi lebih dari sekedar itu. Sintayong sendiri dijelaskan telah sepakat dengan target yang diberikan. Namun Arya Sinulinga meyakini Sintayong mampu mencapai target yang dibebankan kepadanya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menegaskan ingin membawa skuad Garuda berprestasi di Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku tidak ingin timnas Indonesia hanya numpang lewat di Qatar. Segala upaya akan dikerahkan pelatih timnas Korea Selatan itu untuk membawa timnas Indonesia berprestasi. Sintayong mengaku akan meredakan kekecewaan fans Indonesia melalui Piala Asia 2023. Hal itu tak terlepas dari gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menjelaskan proses naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk usai kedua pemain tersebut mendapatkan paspor Indonesia. Arya menegaskan proses perpindahan federasi keduanya tengah diproses oleh FIFA. Artinya baik Ivar Jenner maupun Rafael Struijk berpeluang tampil menghadapi Argentina pada laga FIFA Matchday yang digelar pada 19 Juni mendatang. Jika proses perpindahan federasi berjalan lancar, Jenner dan Struijk sudah bisa debut di laga pertama FIFA Matchday menghadapi Palestina pada 14 Juni. Penjaga gawang PSM Makassar Reza Arya Pratama mengaku bersyukur mendapatkan kesempatan dipanggil timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday. Meski harus bersaing dengan Hernando Aris Sutaryadi dan Syahrul Trisna, Reza Arya menegaskan akan berjuang untuk mendapatkan tempat utama di skuad asuhan Sintayong. Pemanggilan Reza Arya sendiri tak terlepas dari performa apiknya musim lalu bersama tim Jugoeja. Kiper berusia 23 tahun tersebut sukses mencatatkan 14 clean sheet dari 33 laga. Catatan apiknya itu pun sukses membawa PSM Makassar juara Liga 1 2022. Timnas Palestina dikabarkan akan menjalani pemusatan latihan di Yordania jelang menghadapi timnas Indonesia di FIFA Matchday mendatang. Hal tersebut diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Palestina melalui laman resminya. Diketahui timnas Palestina menjadikan 2 uji coba melawan Indonesia dan Cina sebagai persiapan menuju Piala Asia 2023 di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Berdasarkan undian, Palestina tergabung di grup C bersama Iran, Uni Emirat Arab, dan Hong Kong. Australia menyambut antusias jelang FIFA Matchday kontra Argentina. Pelatih Australia Graham Arnold menegaskan timnya akan mengusung misi balas dendam pada Juni mendatang. Ia juga menyebut laga melawan Messi dan kawan-kawan akan menjadi ajang untuk menguji para pemain mudanya. Berbeda sikap dengan apa yang ditunjukkan timnas Indonesia melalui Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan laga uji coba melawan Argentina ini untuk menguji mental, skill, dan pengalaman para pemain Garuda. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga meyakini bintang timnas Argentina Lionel Messi akan nyaman saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pasalnya, Stadion Kebanggaan Indonesia itu memiliki kualitas rumput terbaik. Hal itu tak terlepas dari beberapa perbaikan jelang Piala Dunia U20 beberapa waktu lalu. Arya mengakui bisa menunjukkan kualitas gocekannya di depan puluhan ribu supporter di SUGBK nanti.
Sebab aksi Messi memang sangat dinanti-nantikan pecinta sepak bola tanah air. Sejarah tercipta usai Sintayong memanggil 10 pemain abroad untuk membela timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday Juni 2023. Hal tersebut untuk pertama kalinya skuad Garuda memiliki pemain yang berpengalaman mentas di luar negeri. Sebut saja pemain kawakan Jordi Amat dan Sadil Ramdhani. Kedua pemain itu merumput di Liga Malaysia. Selain kedua nama itu, ada juga Asnawi Mangkolam dan Pratama Arhan yang mentas di Korea Selatan dan Jepang. Di luar 4 pemain yang mentas di benua Asia, ada 6 pemain lain yang merumput di klub Eropa. Mereka adalah Sandy Walsh, Saint Patinama, Olgan Bagot, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon keputusan Sintayong yang langsung memanggil 4 pemain naturalisasi berstatus fresh ke skuad timnas Indonesia dalam menatap FIFA Matchday Juni. Erick Thohir mengakui bahwa lawan yang dihadapi Jordi Amat kali ini bukan sembarangan. Sebab timnas Argentina berada di peringkat 1 dunia, sementara Palestina di peringkat 98 FIFA. Erick Thohir meyakini Sintayong telah memanggil nama-nama terbaik guna menghadapi laga tersebut. Hal itu diyakini sebagai bagian membangun mental skuad Garuda. Manajer timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 lalu Sumarji mengungkapkan bahwa ada pemain yang takut dipanggil oleh Sintayong. Hal itu tak terlepas dari latihan keras menguras fisik yang kerap diberikan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sintayong memang dikenal sebagai pelatih yang tidak berkompromi terkait fisik pemain. Bahkan dia tak sungkan menggelar 3 kali latihan dalam 1 hari untuk mengejar target kondisi pemain cepat ideal. Namun apa yang dilakukan Sintayong kepada pemain Indonesia mulai membuahkan hasil. Terlihat para pemain tidak mudah mengendur fisiknya sebelum laga berakhir. Rumor kepergian Sintayong dari timnas Indonesia turut menarik perhatian media Vietnam Singus. Bahkan media tersebut meminta Federasi Sepak Bola Vietnam mengontrak Sintayong gelar Piala Asia 2023. Terlepas dari rumor itu, Sintayong wajib fokus dengan timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia 2023 dengan target yang telah ditetapkan. Skuad Garuda sendiri tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Harapannya pun timnas Indonesia bisa lolos ke fase gugur dari grup D. Aksi kocak yang dilakukan oleh pemain timnas Malaysia Azam Azmi di Piala AFL 2022 lalu kembali menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Sebab Azam Azmi mencoba meniru aksi lemparan ke dalam matikan yang kerap dilakukan pemain andalan Sintayong, Pratama Arhan. Hal itu dilakukan di laga kontra Thailand. Dalam video yang beredar dibandingkan lemparan Pratama Arhan yang tajam bak peluru, lemparan Azam Azmi justru jauh dari ideal. Ancang-ancangnya cukup baik dengan mengambil langkah mundur, namun ketika tiba waktunya untuk melayangkan bola, aksinya menjadi anti klimaks karena sangat lemah. Alih-alih memberi ancaman kepada lawan, bola pun bisa dengan mudah diamankan oleh lawan. Memang tak semua orang mampu untuk melakukan lemparan ke dalam sebaik Pratama Arhan. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Sport selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.